rekodnya bahwa upah itu harus mempunyai kelayakan buat buruh. Berarti tentang upah mungkin dikabulkan dan beberapa hal yang kita sudah jadikan sebagai pendalilan. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini juga serempak berlangsung di beberapa daerah. Said Iqbal mengatakan tuntutan utama dalam aksi ini adalah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan menghapus outsourcing tolak upah murah. Berarti optimistis gugatan KPU. Dari 9, setidak-tidaknya mudah-mudahan 4, yaitu upah, outsourcing, PHK, pesangon. Kalau ini 4 kita bisa dapat, setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum. Jadi kalau itu nggak diterima, Lawaran baru terjadi. Lawan apa sih? Upahnya di bawah upah minimum. Pesangonnya 0,5 kali aturan. Jadi kalau kamu yang bermasa kerja 30 tahun dengan gaji rata-rata 5 juta, seharusnya bisa mendapat sekitar 200 juta. Ya, kalau gaji 5 juta, masa kerja 30 tahun kira minimal 200 juta. Hari ini dengan sistem Undang-Undang Cipta Kerja 20 juta. Orang kerja 30 tahun 20 juta. Bahkan kita menemukan kasus anggota KSPI kerja 30 tahun pesangonnya 2,5 juta. Bagi kami, Omnibus Law Undang Cipta Kerja harga mati. Hey guys, kembali lagi di Manfaat ID. Hari ini kita bakal ngobrol soal pendapatan. Yap, pendapatan. Kenapa sih kita harus bicara ini? Ini jadi buat kalian yang nggak tahu, rata-rata penghasilan di Indonesia itu peringkatnya ke 120 dari 196 negara. Ini datanya dari CEO World. Jadi salah satu alasan utamanya adalah kualitas SDM yang masih rendah. Artinya, banyak dari kita belum punya keterampilan atau kemampuan yang dibutuhin perusahaan. Ini bisa terjadi karena tingkat pendidikan dan keterampilan di Indonesia yang masih rendah. Akibatnya, produktivitas dan efisiensi kerja jadi rendah. Dan otomatis, penghasilan kita juga ikut rendah. Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan tinggi biasanya punya upah rata-rata dan standar upah minimumnya rendah. Jadi banyak masyarakat kita yang penghasilannya gak cukup buat memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang banyak bikin tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur. Sumber daya jadi terbagi gak merata, dan penghasilan per kapita juga rendah. Rendahnya kualitas SDM berdampak negatif banget buat negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Ini bisa bikin produktivitas, kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan kualitas kesehatan menurun. Daya saing juga berkurang, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Kalau dibiarkan, masyarakat bakal punya penghasilan rendah yang rentan kena dampak negatif inflasi. Ini tentu saja ngefek ke kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Jadi penting banget buat ningkatin kualitas SDM dan mengurangi inflasi biar kesejahteraan masyarakat dengan penghasilan rendah bisa naik. Jumlah penduduk yang besar juga bikin biaya publik meningkat dan tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik makin tinggi. Akibatnya, pemerintah jadi kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat dan kualitas hidup menurun. Jadi penting banget buat kita untuk terus belajar dan beradaptasi, biar kita bisa jadi SDM yang berkualitas tinggi. Kalau kita punya keterampilannya oke, penghasilan kita juga bakal tinggi. Kita bisa ikut pelatihan atau kursus yang bermanfaat dan menambah skill yang dibutuhin perusahaan. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.